Jika pada video sebelumnya kita sudah menyaksikan sebuah video yang cukup mengejutkan bagi Bang Andre Tunggal dan tanpa ragi tentunya. Di sana seorang pastor terlihat memecahkan patung Bunda Maria dan salib Yesus karena ia dianggap sebagai berhala dan tak mampu berbuat apa-apa. Go ahead. Video reaction kali ini kita akan membahas satu video yang dirilis oleh sebuah channel, namanya adalah Popeye TV. Namanya lucu ya. Oke, jadi jelas-jelas video ini ditujukan untuk menanyakan respon saya soal argumentasi yang dikemukakan oleh si admin Popeye TV ini. Dan sama seperti argumentasi ngasal kebanyakan, Muslim yang sok-sokan menyerang kekristenan, kita akan tunjukkan kekeliruan logika yang mereka miliki ini. Nah, saya akan tunjukkan bahwa alih-alih menunjukkan argumentasi yang logis, malah argumentasi dari si admin Popeye TV ini ditunjukkan sebagai argumentasi yang jungkir balik. Jadi kita akan saksikan apa yang menjadi argumentasinya dia. Jika pada video sebelumnya kita sudah menyaksikan sebuah video yang cukup mengejutkan bagi Bang Andre Tunggal dan tanpa ragi tentunya. Di sana seorang pastor terlihat memecahkan patung Bunda Maria dan salib Yesus karena ia dianggap sebagai berhala dan tak mampu berbuat apa-apa. Oke, si admin dari Popeye TV ini mengatakan dalam video sebelumnya, ya dia menayangkan satu video tentang patung Yesus, patung Bunda Maria dan salib Yesus yang dihancurkan oleh si oknum pendeta ini ya. Lalu kemudian si admin Popeye TV ini mengatakan video itu mengejutkan bagi Andre Tunggal. Sorry ya, itu nggak mengejutkan gue sama sekali. Itu biasa aja. Karena iman Kristen yang sesungguhnya itu tidak didasarkan kepada patung Bunda Maria atau salib Yesus ya. Nah, kelihatan si Popeye TV ini mengira bahwa semua yang beragama Kristen itu menyembah patung dan salib. Ya, mirip-mirip dengan argumentasi cetek ala mualaf, yang mengatakan bahwa Kristen itu menyembah salib. Kristen itu menyesatkan gitu. Padahal menyesatkan. Kenapa kita sembah salib? Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu musyriknya itu. Nah, jadi saya menduga bahwa si Popeye TV ini seperti kebanyakan apologis Muslim wannabe ya, yang sok-sokan mengerti teologi Kristen lalu mengklaim bahwa Kristen itu sembah salib, sembah patung inilah, lalu kemudian sembah berhala lah. Jadi sorry ya Mas Bro Popeye TV, Anda di awal ini aja sudah menunjukkan bahwa Anda ini salah sasaran. Anda mengira bahwa semua Kristen itu menyembah patung. Sorry, nggak gitu bos. Memang di dalam tradisi Katolik ada simbol-simbol patung. Tetapi hanya karena ada patung itu tidak berarti serta-merta saudara-saudara kami yang Katolik itu menyembah patung juga. Nah, memang ada sebagian umat yang awam yang salah mengerti yang akhirnya melakukan praktik yang demikian. Tetapi, please, kalau mengkritik satu ajaran agama, Anda harus melihat ajaran teologinya. Dan silakan Anda cari bahwa ajaran kekristenan di dalam Alkitab sama sekali tidak memerintahkan untuk penyembahan patung. Misalnya saja di dalam Roma pasal 1 ayat 21 dan 23, dikatakan bahwa mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka, ini manusia, menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki keempat, dan binatang-binatang yang menjalar. Nah, jelas di ayat ini dikatakan bahwa Kristen tidak menyembah patung. Dan itu bukan satu praktik yang dikatakan oleh firman Tuhan. Clearly, ya. Kita lanjut dulu. Pernyataan pertama adalah ia menyatakan bahwasanya gambar yang ada di hadapannya bukanlah gambar Yesus. Tentunya di banyak orang-orang Kristen, bahkan sebagian besar orang akan langsung beranggapan ini adalah gambar Yesus dalam kepercayaan orang Kristen. Namun pastor ini ungkap, itu bukanlah gambar Yesus. Ia berapi-api melontarkan pernyataannya. Ia melontarkan pernyataan demikian karena memang tak seorang pun yang tahu persis bagaimana perawakan atau muka Yesus yang sebenarnya. Kemudian ia juga katakan bahwasanya desain Yesus demikian adalah hasil karya orang-orang Eropa dan gereja Paus. Oke, jadi
ini soal gambar Yesus. Nah, jadi kalau misalnya si admin Popeye ini pakai klaim si pastor tadi itu ya, lalu kemudian dia teriak-teriak, ini bukan Yesus. Ya, jadi maksud dia itu bukan gambar asli Yesus. Jadi wajah Yesus memang tidak 100% sama seperti di gambar yang tadi. Well, soal itu ya saya setuju. Jadi itu memang bukan foto asli Yesus. Lalu terus so what? Masalahnya apa? Gitu loh. Nah, ini justru yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa orang-orang Muslim begitu ribet sama yang beginian gitu loh. Ini kan nggak penting banget. Nah, lalu kemudian teman-teman yang Muslim atau si admin ini mengatakan, loh, kok orang-orang Kristen menyembah foto palsu Yesus? Well, jawabannya adalah kita nggak nyembah kok. Lu aja yang halu, bos, gitu ya. Jadi, gambar Yesus itu jelas adalah hasil dari imajinasi artis yang mencoba untuk menunjukkan wajah Yesus itu secara virtual. Nah, jadi nggak ada masalah sama itu. Kita Kristen itu santuy-santuy aja. Lalu kalau misalnya si pastor itu mukul-mukul gambar, ya nggak soal buat kita. Kita juga nggak ada yang baper. Benda mati adalah benda mati. Itu gambar itu adalah benda mati. Kita tidak memberhalakannya seperti yang Anda tuduh. Nah, tapi masalahnya kalau Anda merasa bahwa orang-orang Kristen baper, jangan-jangan justru Andalah yang baper. Halo, admin Popeye TV. Justru Andalah yang menganggap memberhalakan benda mati. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Bagaimana jika ada orang yang memukul-mukul lukisan kaligrafi atau lafaz Muhammad? Ini misalnya aja. Anda ngamuk nggak? Ayo, coba jawab dengan jujur. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, ia katakan gambar Yesus merupakan simbol terorisme. Biasanya orang-orang sebelah berkuar-kuar Islamlah yang ini dan itu. Namun pastor ini ungkap hal berbeda. Ia berpendapat bahwa gambar Yesus adalah bentuk simbol dari terorisme. Ia katakan hal demikian berawal dari dia mengatakan sikap rasis adalah salah satu bentuk terorisme. Dibuat dengan agenda tertentu bahwasanya ras superior dan unggul adalah kulit putih dan menganggap rendah orang-orang kulit hitam. Pastor ini katakan inilah salah satu agenda rasisme. Terorisme. Terorisme. Lucu deh. Bercanda-bercanda ya. Jangan baper. Nah, jadi gini. Admin Popeye TV, Anda itu harus tahu dulu bahwa si pastor ini nih siapa. Pastor dalam tanda kutip. Nama dari si pastor ini adalah Gino Jennings. Nah, dia ini adalah seorang pastor Amerika yang cukup kontroversial. Dia suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi dan kadang pernyataannya itu nyeleneh dan radikal. Kontroversialnya dia itu kelihatan dari track recordnya dia yang berkali-kali didisiplin sama katakanlah paman opanya sendiri. Jadi itu adalah saudara dari opanya yang adalah pendeta juga. Nah, jadi sebelum dia punya gereja sendiri, ini buat teman-teman tahu ya, Gino Jennings ini nebeng sama paman opanya itu. Dan dia berkali-kali didisiplin karena khotbahnya itu nyeleneh. Nah, jadi untuk ketahuan teman-teman dan Anda, admin Popeye TV, Anda mesti lihat konteks dari orang ini. Dan Anda juga mesti ingat bahwa jika perkataan dia bahwa gambar Yesus ini mendukung terorisme atau rasisme, bukan rasisme ya, Anda mesti ingat bahwa ada berapa banyak pastor yang berkulit hitam, atau juga pastor yang keturunan Amerika Selatan, bahkan di Asia yang keturunan dari ras Asia Timur. Berapa banyak pastor-pastor yang jelas nggak ada masalah dengan itu, dengan gambar Yesus seperti itu, karena memang gambar Yesus itu tidak ditujukan untuk menunjukkan superioritas ras kulit putih. Jadi si pastor Gino Jennings ini ya baper sendiri dan nyeleneh sendiri, dan Anda ikutan baper gara-gara hanya karena ada orang yang mendukung argumentasi Anda. Nah, jadi di sini saya berkesimpulan bahwa si Dek Popeye TV ini persis juga seperti apologis Muslim umumnya, yang girang banget kalau misalnya ada orang pakai title pastor lalu kemudian ngedukung serangan-serangan mereka ke Kristen. Nah, tujuannya ya nggak peduli kau siapa, selama tujuannya itu menyerang kekristenan, ya hayu aja. Nah, gini ya Dek Popeye, kalau misalnya gayamu seperti itu, maka saya juga sebenarnya berhak untuk memakai argumentasi-argumentasi para ustadz yang ajarannya radikal atau melenceng dari Al-Sunnah wal Jamaah kan? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Rokok ini aduh. Tahu asal usul rokok nggak?
Mau saya kasih tahu asal-usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Misalnya, orang-orang memakai ajaran mereka untuk menyerang ajaran Anda. Tetapi saya toh tidak akan melakukannya karena saya menghormati kawan-kawan muslim yang lain yang masih pakai akal sehat. Jadi bukan seperti Anda yang ngasal aja untuk menyerang kekristenan. Jadi coba tolong argumentasinya itu lebih intelektual dikit lah ya. Sorry ya, kita lanjut dulu. Selanjutnya ia mengungkapkan bahwasanya lukisan-lukisan dan patung-patung salib tersebut hanyalah sebuah berhala. Kita tahu bagaimana orang-orang Kristen menganggap sakral gambar-gambar Yesus dan patung-patung Yesus. Bahkan banyak dari mereka ketika berdoa berdiri atau bertekuk di depan patung-patung tersebut. Nampaknya pastor ini masih punya logika akan hal tersebut. Ya, jadi sekali lagi Anda ini, Dek Popeye, Anda persis banget sama kebanyakan para apologis muslim yang memukul rata semua orang Kristen berdasarkan pandangan sempit yang Anda lihat. Nah, memang ada di dalam tradisi Kristen, sekali lagi, ada Katolik, ya, tradisi Kristen Katolik yang punya simbol-simbol patung. Tapi itu hanya karena ada patung, itu tidak serta-merta saudara-saudara kami yang Katolik itu menyembah patung. Nah, memang ada juga sebagian umat yang awam, ya, yang salah mengerti dan akhirnya melakukan praktik itu. Namanya juga ya tradisi. Tetapi kalau kemudian Anda menuduh seakan-akan orang Kristen itu memberhalakan gambar Yesus karena kebetulan ada orang Kristen yang sujud-sujud atau cium gambar Yesus, maka pertanyaan saya adalah bagaimana dengan ibadah orang Muslim yang berkeliling Ka'bah? Kenapa harus keliling? Kenapa harus cium Hajar Aswad? Itu pertanyaan saya. Nah, Anda pun harus melakukan pembelaan karena Anda mengatakan bahwa orang Kristen ada yang sujud di dekat patung Yesus. Prinsipnya sederhana, itu benda mati dan ada sujudnya atau menciumnya dan sebagainya. Dan bagaimana Anda menjelaskan dengan ibadah naik haji yang harus keliling Ka'bah dan mencium Hajar Aswad itu? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, jika misalnya itu adalah gambar kaligrafi Muhammad, silakan jawab pakai logika. Kalau misalnya ada orang yang kemudian sengaja memukul-mukul gambar kaligrafi tersebut, apakah Anda akan marah? Kalau Anda marah, berarti menunjukkan bahwa ada yang disakralkan di sana, bukan? Tapi saya menduga ya paling-paling Anda akan berargumen cari aman bahwa adanya kaligrafi Muhammad itu adalah simbol penghormatan kepada Nabi Anda. Ya silakan. Gambar Yesus pun adalah sebuah simbol rasa hormat orang Kristen terhadap pribadi Yesus, bukan diberhalakan. Nah, jadi tolong berargumentasilah pakai akal sehat, oke? So, sampai di sini saja dulu video reaction kali ini, teman-teman. Ini adalah semacam hak jawab yang saya pakai berkaitan dengan judul tantangan yang dia mungkin tunjukkan di judul video dia. So, semoga jawaban seperti ini memberikan satu jawaban yang baik untuk mereka yang menuduh iman Kristen dan memberikan satu penjelasan yang baik juga kepada setiap kita yang betul-betul mencari jawaban dan juga memperkuat setiap iman kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.